Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Konflik Palestina-Israel telah lama menjadi medan perdebatan yang tidak hanya menyeruak di meja perundingan internasional, tetapi juga dalam diskursus teologis dan filosofis. Di tengah pertikaian yang terus-menerus ini, muncul pertanyaan yang menghantui pikiran banyak orang. Mengapa Allah seolah membiarkan konflik ini berlarut-larut tanpa resolusi yang jelas? Para ateis mungkin melihat ini sebagai bukti bahwa Allah tidak ada, tidak mampu, atau tidak bersedia untuk campur tangan, sambil mempertanyakan keadilan dan kemahakuasaannya. Sementara itu, mereka yang berdiri di sisi pro-Zionis sering menafsirkan kemenangan Israel sebagai indikasi bahwa Allah justru mendukung apa yang dilakukan Zionis Israel, meskipun sejarah telah mencatat beberapa kali bangsa Yahudi menyimpan dari jalur yang diyakini dikehendaki oleh Tuhan mereka. Narasi-narasi ini mengarahkan kita ke inti dari sebuah pertanyaan, apakah benar Allah membiarkan konflik ini berkepanjangan? Dan jika demikian, apa yang bisa kita pelajari dari ketidaksederhanaan situasi yang telah dan terus membentuk kehidupan dan politik di Timur Tengah, serta mempengaruhi pandangan dunia terhadap agama dan keberadaan Allah? Para ateis memandang konflik Palestina-Israel melalui lensa yang tidak diwarnai oleh keyakinan akan intervensi ilahi. Mereka menantang konsep keberadaan Allah dengan menunjukkan bahwa jika Allah benar-benar Maha Kuasa dan Maha Baik, konflik yang telah merenggut nyawa dan menghancurkan masa depan begitu banyak orang ini tidak akan berlarut sejauh ini. Mereka menyoroti problem of evil, sebuah paradoks filosofis yang dijabarkan oleh filsuf Yunani Epikuros yang berkata, jika ia mau tetapi tidak mampu, maka ia lemah, yang tidak sesuai dengan karakter Allah. Jika ia mampu tetapi tidak mau, maka ia dengki, yang sama asingnya dengan Allah. Jika ia tidak mau dan tidak mampu, maka ia baik hati dan lemah, yang bukan merupakan sifat Allah. Jika ia mau dan mampu, yang satu-satunya sesuai dengan Allah, dari mana asalnya kejahatan, atau mengapa ia tidak menghapuskan kejahatan? Dari perspektif historis dan data empiris, pandangan ini didukung oleh fakta bahwa konflik tersebut telah berlangsung sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, yang sejak itu telah menyebabkan beberapa perang besar, seperti Perang 6 Hari pada tahun 1967, di mana Israel mengalahkan koalisi negara-negara Arab dan secara signifikan memperluas wilayahnya. Ateis mungkin menunjuk bahwa ini bukan sebagai bukti keberpihakan ilahi, tetapi sebagai hasil dari strategi militer, aliansi politik, dan kekuatan senjata. Misalnya Noam Chomsky, seorang intelektual dan kritikus sosial, berargumen bahwa faktor-faktor ekonomi, militer, dan geopolitik adalah yang menentukan hasil konflik, dan tidak ada intervensi supranatural, misalnya campur tangan Allah atau Tuhan yang lain. Argumen yang hampir sama terlontar dari mereka yang pro terhadap Zionisme Israel. Mari kita lihat. Bagi banyak pro-Zionis, sejarah Israel merupakan cerita tentang keberhasilan melawan rintangan yang tampaknya tidak mungkin. Mereka sering menyebut peristiwa-peristiwa seperti Perang Kemerdekaan tahun 1948, Perang 6 Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur tahun 1973 sebagai bukti dukungan ilahi. Contohnya dalam Perang Kemerdekaan, meskipun baru saja mendeklarasikan kemerdekaan dan langsung menghadapi agresi dari negara-negara Arab tetangga, Israel tidak hanya bertahan, tapi juga dengan mudah memperluas wilayahnya. Data historis menunjukkan bahwa selama Perang 6 Hari, Israel berhasil menangkap semenanjung Sinai dari Mesir, dataran tinggi Golan dari Suriah, dan tepi barat dari Yordania. Sebagian pro-Zionis menafsirkan kemenangan ini sebagai bukti dukungan Tuhan terhadap bangsa Israel, menyinggung janji-janji dalam kitab suci Taurat. Sederhananya, mereka mengklaim bahwa Allah tidak membela umat Islam Palestina dan negara Arab lainnya, namun Allah justru membela Zionis dan menunjukkan bahwa Zionis berada di jalan yang benar, sesuai dengan petunjuk kitab Taurat. Dalam tradisi Yahudi, banyak referensi yang menguatkan pandangan ini. Kitab Taurat berulang kali menyebutkan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 12 ayat 2-3, di mana Allah berbicara kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membesarkan namamu, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan kutuk mereka yang mengutuk engkau, dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat."
Orang-orang yang pro-Zionis mungkin melihat negara modern Israel sebagai lanjutan dari perjanjian ini. Walau begitu, bangsa Yahudi juga dikatakan berkali-kali mengecewakan Tuhan. Kitab Nevi'im atau kitab nabi-nabi dalam Alkitab Ibrani, seperti kitab Yeremia dan kitab Yehezkiel, berisi teguran-teguran keras untuk bangsa Israel karena berpaling dari ajaran Tuhan. Namun, konsep Heshbon Nefesh atau introspeksi spiritual memungkinkan konsep ampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan, memberikan pandangan yang lebih kompleks dan dinamis tentang hubungan antara bangsa Yahudi dan Tuhan. Secara teologis, ayat-ayat seperti Amos 9 ayat 14-15 sering dijadikan dasar untuk menguatkan pandangan ini, dan aku akan memulihkan umatku Israel dari pembuangan, mereka akan membangun kota-kota yang reruntuhan dan mendiaminya, mereka akan menanam kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka juga akan membuat kebun dan memakan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka sendiri, dan mereka tidak akan lagi dicabut dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, kata Tuhan, Allahmu. Ayat ini diinterpretasikan oleh sebagian pro-Zionis sebagai janji ilahi bahwa Israel akan berdiri teguh di tanah mereka. Dengan demikian, pandangan ini tidak hanya menggali klaim dukungan ilahi yang diperdebatkan oleh pendukung Zionis, tetapi juga mengakui kompleksitas dalam narasi teologis Yahudi tentang hubungan yang terus berubah antara bangsa Israel dan Allah. Namun, apakah benar Allah meninggalkan umat Islam Palestina dan pro terhadap Zionis Israel? Jika Hitler saja punya alasan, maka Allah pun demikian. Dalam menggali masa-masa kelam sejarah manusia, tidak ada yang lebih mencekam daripada tragedi Holocaust. Ini adalah era di mana Jerman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler berusaha menghapuskan keberadaan bangsa Yahudi. Meski Hitler memiliki agenda genosida, dia tidak mencapai tujuannya secara total, namun menyisakan beberapa di antara mereka untuk tetap hidup dan berkembang biak. Ketika kekalahan Nazi hampir pasti, ada perubahan dalam beberapa kebijakan mereka yang mengindikasikan upaya untuk melestarikan sumber daya dan tenaga kerja untuk tujuan perang daripada pemusnahan massal bangsa Yahudi. Dalam narasi teologis, ini bisa dipandang sebagai ujian bagi bangsa Yahudi, sebuah masa ujian yang mendefinisikan ulang identitas mereka, apakah mereka akan bertobat atau melakukan kerusakan kedua kali, dan mempertegas hak mereka untuk sebuah negara setelah penderitaan panjang. Dokumen internasional yang muncul pasca perang memberikan dasar moral bagi pembentukan Israel dan menandai simpati global terhadap mereka yang selamat dari kekejaman tersebut. Dari perspektif yang lebih luas, khususnya dalam Islam, penderitaan seringkali dilihat sebagai bagian dari ujian kehidupan dengan pelajaran dan berkah tersembunyi. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini mencerminkan keyakinan bahwa setiap kesulitan adalah sesuatu yang dapat diatasi sebagai bagian dari proses evolusi spiritual. Dalam kesulitan juga terdapat kemudahan, sebuah konsep yang ditegaskan dalam ayat-ayat yang menjanjikan bahwa setiap masa sulit pasti diikuti dengan keringanan. Ini adalah pandangan yang menawarkan hikmah dan ketabahan di tengah badai konflik. Allah sengaja sisakan Israel sebagai medan jihad untuk menolong agama Allah. Salah satu bentuk jihad yang dapat dilakukan umat Muslim adalah dengan menimba ilmu dari mereka dan agar umat Islam dapat membantu warga Palestina yang tertindas. Terkait konsep jihad dalam Islam yang seringkali disalahpahami, terdapat ayat yang memberi izin untuk berperang hanya bagi mereka yang telah dianiaya dan dengan syarat-syarat yang ketat. Prinsip keadilan dan kasih sayang, serta penghormatan terhadap nyawa manusia, tetap menjadi landasan, bahkan dalam situasi konflik. Pengalaman konflik Palestina-Israel menawarkan refleksi tentang bagaimana penderitaan dan kesulitan dalam setiap tradisi dan kepercayaan bisa menjadi pembentuk kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang arti hidup dan keberadaan manusia dalam mencari keadilan dan kedamaian. Kemudian, di balik pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina, Allah telah mempersiapkan kebaikan bagi siapapun yang memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, dan melawan mereka yang memusuhi agama Allah. Dalam konteks ini, pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina memiliki hikmah di baliknya. Sejarah konflik antara Israel dan negara-negara Arab, khususnya Palestina, tidak hanya merefleksikan pertarungan militer, tetapi juga persaingan narasi, identitas, dan hak sejarah. Sejak Perang Kemerdekaan Israel pada tahun 1948, Israel telah berhasil mempertahankan eksistensinya, meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang secara historis menentang pembentukan negara Yahudi.
Dalam konteks Islam, konflik ini harus dilihat melalui lensa ujian dan jihad, bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga sebagai perjuangan spiritual dan moral. Kisah-kisah dari Al-Quran dan Hadits menyediakan konteks untuk pengertian ini yang menunjukkan bagaimana para nabi dan umat terdahulu menghadapi tantangan. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 menyatakan, "Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang telah datang kepada orang-orang yang terdahulu daripada kalian?" Ayat ini mengingatkan bahwa penderitaan dan cobaan adalah bagian dari perjalanan spiritual. Selanjutnya, dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 menyatakan, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta." Ini menyiratkan bahwa dalam pandangan Islam, konflik mungkin merupakan cara untuk memurnikan iman dan menguji ketabahan umat. Selain itu, ketidakmampuan negara-negara Arab untuk bersatu dalam konflik ini, sesuatu yang sering disoroti dalam diskusi regional, menunjukkan kompleksitas politik yang mendalam dan perbedaan strategi serta kepentingan masing-masing negara. Ketidaksepakatan ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga refleksi dari interpretasi yang beragam tentang Islam dan peranannya dalam konflik modern. Israel sendiri, meski tampak kuat, negara ini juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Negara ini telah berjuang dengan pertanyaan tentang identitas, demokrasi, dan inklusivitas, pertanyaan yang mempertimbangkan keragaman masyarakatnya yang terdiri dari Yahudi dari berbagai belahan dunia, serta minoritas Arab dan lainnya. Dalam kebingungan dan pergolakan yang tak kunjung usai, konflik Palestina-Israel tetap menjadi sumber refleksi yang mendalam tentang sifat manusia, keadilan, dan pencarian kebenaran yang tak tergoyahkan. Di mana ada konflik, terdapat pula cerminan dari perjuangan kita bersama untuk mengerti dan menavigasi kerumitan dunia ini. Kita diingatkan bahwa di tengah perbedaan yang tampak tak berujung, ada pelajaran bersama untuk diambil dan dibagikan. Cerita ini bukan hanya tentang tanah dan kekuasaan, tetapi juga tentang hati dan jiwa yang mencari damai. Di setiap lembar sejarah yang penuh konflik, terdapat kesempatan untuk belajar, berempati, dan yang terpenting, untuk membangun masa depan yang lebih damai dan inklusif bagi semua yang terlibat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.